Padahal ibu-ibu ya? Ya, ibu-ibu 50 tahun, dia anggota Kurva Nord. Anjir, kurban. Suatu yang agak berbeda nih di edisi ini, di Basi ke-23. Ini kita nggak akan terlalu bahas soal jersey, tapi gue bakal bahas soal apa ya disebutnya ya? Kayak kultur, gayanya di sana seperti apa dalam mendukung tim sepak bola, dalam kepenatikannya ya, supporternya, barengan temen gue Grady ya. Grady, dia leader tour ya, tour leader. Lu tour leader buat ke mana aja kalau boleh diinfo dulu? Macam-macam Om, saya tuh kerja di satu travel agent di ya? Jakarta. Jadi memang tugas saya itu membawa rombongan untuk berliburan ke Eropa ya? Ya, ada Eropa, ke Asia juga, Australia juga, mana-mana. Kalau di Eropa tuh khususnya negara mana nih yang lu sering tadi kunjungin? Yang pasti itu kalau untuk grup ya? tour itu pasti dia ke 6 negara. Ya. Italia, Swiss, Jerman, Prancis, Belgia, sama Belanda. Itu Turki udah pasti. ya? Turki udah pasti. Turki nanti dia sendiri, ada Sendiri grup ya? sendiri. Oh. Ada grup sendiri. Tapi yang paling menurut kultur sepak bolanya paling kuat tuh yang negara yang pernah lu kunjungin? Yang paling bener-bener kuat sekali itu Italia. Itu udah pasti. Lalu ada Spanyol. Sama Inggris tentunya. Inggris pasti. Nah, dalam setiap kota nih, kita dulu di Italia nih. Italia kotanya mana nih yang paling sering? Italia kalau kita tour itu pasti ke Milan. Roma. Ada Pisa. Ada Venezia sama Como lewat. Como sekarang lagi naik lagi nih ya. Iya, Como udah seri B ya, Masih seri C kalau nggak salah ya. Seri C ya. Punya Indonesia itu yang punya. Kita Milan deh. Milan. Itu ada duo Inter sama AC Milan nih. Yang kulturnya yang lu lihat tuh di sana tuh. Kalau untuk kultur sih dia fanatiknya sih sama. Sama ya. Sama, cuman kalau untuk Milan itu kita nggak bisa sembarangan ngasih tahu nama stadion ini ke sembarang orang. Oh. Karena nama stadionnya itu berbeda untuk fansnya Inter sama fansnya AC Milan. Kan itu stadionnya tuh kalau misalkan di kita mah itu tuh di pinggiran lah ya. Pinggiran kota bener. Pinggiran kota ya. Karena jauh dari pusat kotanya jauh kan ya. Ya. Jauh banget. Dan kalau misalkan untuk fansnya Milan pasti sebutnya San Siro. Kalau Inter Giuseppe Meazza. Lu punya pengalaman nggak salah menyebutkan itu tuh? Jadi waktu itu pernah lagi bertugas ke sana di bus ya. Saya ngomong nih jadi nanti kita Bapak Ibu sekalian, kita nanti berfoto ya. Turun dari bus, kita foto sebentar di Stadion San Siro. Ini adalah home base-nya Internazionale Milan. Wah, si supir protes AC Milan. Fans AC Milan. Milanisti ya? Dia lagi bawa mobil gitu. Salah. Pakai bahasa Inggris gitu kan. Salah. Itu nama stadion tergantung lu bicara sama siapa. Oh, saya bilang, oh gitu ya. Kenapa? Jadi kalau ke AC Milan harus bilangnya San Siro. Kalau ke fans Inter bilangnya Giuseppe Meazza. Oh, oke. Berarti jadi tahu nih. Drivernya Milanisti. Ibu-ibu. Anjir. Drivernya ibu-ibu ya. Sorry ya. Sekeluarga AC Milan semua. Dia cerita. Dari dia, anaknya, cucunya AC Milan semua. Berarti emang berdarah daging ya. Budaya itu emang warisan lah klub bola tuh ya. Saya nggak punya warisan, saya punya warisannya klub bola. Fanatisme. Kalau di Roma nih, yang lu Roma kan termasuk kalau gua baca literaturnya itu kan keras banget ya. Dengan derby Della Capitale. Ya. Lu sendiri Romanisti kan? Saya Romanisti. Saya suka AS ya? Roma dari dulu. Orang tua saya juga suka AS Roma. Dari era siapa nih? Saya dari Giuseppe Giannini. Anjir, gua nggak tahu nih. Giuseppe Giannini waktu itu si Francesco Totti masih nomornya berapa? Ya. Wah, udah nggak tahu deh, lupa deh. Itu udah. Masih Ancelotti juga dulu. Masih Ancelotti ya. Situ jadi saya pernah mau foto di stadion. Stadion Olimpico ya. Kebetulan saya suka foto-foto di stadion nih, stadion bola. Nah, saya pagi datang. Sengaja pagi-pagi datang karena dari kota Roma kita akan berpindah ke kota Pisa. Jam 9 pagi kita harus sudah meninggalkan hotel. Jadi saya pagi-pagi benar 6:30 saya naik bis atau naik Uber ke stadion. Itu masih sepi, dingin. Nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Gimana ya? Saya mau foto nih. Nggak mungkin selfie, jelek ya. Saya mau bawa syalnya Roma. AS Roma.
Roma Keramat Jati. Iya. Pasti dia Keramat Jati. Mana ini Keramat Jati ya? Ternyata ada ibu-ibu. Iya. 2 orang mau, udah lumayan umurnya 50-an, bawa tas kerja, dia berangkat. Saya bilang, minta tolong Bu, permisi, boleh minta fotoin nggak? Saya di sini. Oh boleh, nggak apa-apa. Dari mana? Dari Indonesia. Udah, berdiri di situ ya. Handphone saya kasih, dia foto, saya keluarin sial saya. Topik Iqbal. Topik Iqbal. Ambil dulu Apa aja. nanti itu? Di cut gitu kan, masuk lagi. Lu pagi-pagi naik bis itu emang jauh ya rasanya Stadion Roma. Stadion Roma itu Kalau sama di kayak di Milan, agak di pinggir kota. Pinggirannya ya. Di pinggir kota, jadi saya dari hotel pagi-pagi sebelum saya nanti jam 9 pagi Pisah. check out, Ya. saya naik bus ke stadion. Olimpico ya. Terus di situ nggak ada orang yang bisa foto. Lu pengen Akhirnya, foto dong. pengen kayak foto dong stadion nih, dong pakai ya. syal, saya bawa scarf kan. Ya. Ada 2 ibu-ibu umur 50-an, dia mau berangkat kerja, saya bilang minta tolong Iya. fotoin boleh. Oh boleh, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh iya ada, berdiri di situ, saya fotoin. Iya. Saya pakai baju kemeja begitu, saya keluarin sial saya, Salamnya. scarfnya Roma. Dia sudah siap begini, Bye-bye. dia lihat saya pakai scarf Roma, langsung dia bilang, AS Roma, merda katanya. Saya bilang, Indonesianya apa Indonesia ya? ya Indonesia aja ya, begitulah, kasar lah. Pokoknya Roma dia bilang, anjing merda. ya, dengan kata-kata gestur tangan yang memang ya fanculo apa semua udah dibilang, tapi ya udah saya fotoin kamu. Saya Laziali. Anjir, padahal ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu 50 tahun, dia anggota Kurva Nord. Anjir, kurban ultras keras. Kurva Nord. Dia foto, dan langsung dia bilang, Roma tuh merda katanya. Merda. Jelek. Ya, merda. Saya bilang, thank you, grazie. Udah, Grazie. habis itu saya pulang lagi ke Tusuk hotel. loh. Tapi bahaya sekali itu. Bahaya ya kalau Bahaya salah sekali orang kalau bahaya mereka- itu ya. Sampai ibu-ibu fanatiknya sampai kayak gitu. Itu di Italia ya. Itali. Ada hal lain nggak di Italia yang kultur yang selain ibu-ibu Di itu? Itali itu sih saya cuma ketemu yang bener-bener orang sampai Garis keras itu ya. garis keras, ya itu. Itu ya. Ya, yang Roma itu memang kan kapitalnya keras sekali Iya. kan, nyambung-nyambung ke politik lah. Iya, karena kan kalau liatin basic klubnya itu kan Roma Lazio kan ada kanan kiri juga Ya, politiknya ya. betul. Jadi kebawa semua Betul. kesehariannya. Itu aja sih. Kalau di Venezia Santai lah ya. santai, Santai. karena dia juga kan waktu Wisata. dulu ada di Serie B, Oh, iya. jadi nggak terlalu fanatik. Di Como juga saya bilang saya orang Indonesia, foto di depan stadion. Orang Indonesia. Wah, nggak nih, tahu dia. Indonesia di mana nih? Malahan dia bilang ini Como nih. Indonesia. Bangga lah kalau Como. Itu di Italia, terus di Inggris nih. Nah, Inggris. Inggris dulu kota mana nih? Inggris saya sudah pernah ke London, Ya, London lalu Liverpool, Liverpool. ke Manchester, ke Newcastle, ya. lalu ke Scotland. Saya ke Nah, Scotland. dari kota itu semua nih yang menurut lu paling keras tuh mana sepak bolanya? tuh? Liverpool. Liverpool. Kalau ketemu, saya punya pengalaman yang ketemu bener-bener yang orang Liverpool dilihat ya. Liverpoolian itu bener-bener di Liverpool. Betul. Saya juga persis sama seperti waktu di Roma. Iya. Pagi-pagi saya naik Uber, Iya. saya bilang sama supir Ubernya, tolong fotoin saya di Anfield. Iya. Foto aja. Oh iya lu Liverpool. suka Liverpool ya. Saya juga Liverpoolian gini. Saya nggak bilang saya mau ke Goodison Park abis ini. Pakai Everton ya. Everton. Sampai dia parkir mobil di depan Anfield, dia turun, dia fotoin saya, sampai di sini bagus, spot Bagus. sini bagus, Kasih spot tahu sini ya. bagus. Setelah itu masuk ke mobil lagi, fotonya sudah bagus. Saya bilang, terus kita kemana nih? Katanya. Iya. Saya mau ke Everton. Ngapain? Ngapain? Itu klub miskin. Nggak usah foto. Nggak apa-apa, saya mau punya kenang-kenangan. Udah di sini, udah tinggal deket, fotoin aja. Iya. Oke. Dia ke Everton, dia nggak mau turun dari mobil. Anjing. Saya- Sampai segitunya ya. Saya tidak akan mau masuk ke situ, ke depan situ untuk fotoin kamu. Cari orang aja. Saya turun, celingak, ada Anjing. tukang sapu. Iya. Tolong fotoin saya dong, foto. Burem, blur. Padahal itu Everton Liverpool tuh deket banget lah ya maksudnya. Cuma 1 kilo kalau nggak salah. Doang ya, maksudnya. Dipisahkan sama Stanley Park ya, Iya. taman di tengah. Taman doang Aduh. ya. Itu satu di Inggris, lalu pernah ketemu. Saya mau ke West Ham Stadium, sekarang kan dulu kan bowling Upton Park ground. ya, Ya, Upton Park. Ya. Di Green Street, sekarang sudah ganti jadi London Stadium. London Stadium. Agak ke pinggiran, dekatnya sama apa ya daerahnya? Stratford. Stratford. Saya tanya alamat West Ham Stadium sama pendukungnya Millwall. Modar lu. Karena teman-teman yang nggak tahu, Millwall itu adalah salah satu klub yang supporternya wah gila deh itu. Paling rusuh deh ya. Itu
itu paling di warning tuh sama polisi-polisi di Inggris sana. Itu orang kayak tukang sapu di jalanan, kayak di jalan lah, tukang sapu begitu. Pasukan oren lah ya. Saya tanya, saya udah di Stratford, keluar dari MRT, stadionnya mana sih? Ini Google Maps saya nggak jalan, gitu. West Ham, klub apa itu? Saya nggak tahu. Loh, kan kamu di sini orang Stratford. Iya, saya di sini, cuman saya Millwall. Lu udah tahu Millwall apa? Millwall udah tahu, dari Green Street Hooligan kan? Iya, nonton Green Street Hooligan ya. Kalau nggak tahu lebih Millwall. Saya langsung bilang thank you, pergi udah. Soalnya dia ngomongnya tuh sampai West Ham apa? Anjir. Sudah sampai kata-kata ya fuck off apa gitu. Wah, kabur saya nih. Tanya-tanya sama orang, akhirnya dikasih tahu, nih tinggal tembusin mall ini, ada di belakang stadionnya. Udah saya masuk dapet. Di situ. Emang gila ya. Gila banget. Kalau jadi saya rasa kalau orang itu kan jadi setiap orang entah itu saya waktu lagi bertugas reception hotel, porter, lalu orang waitress restoran, itu saya tanyain. Enggak cowok, enggak cewek, saya tanya, orang sini ya? Iya. Terus saya langsung tanya, di klub itu kan pasti ada klub. Suka apa? Di London reception hotel saya tanya, Chelsea ngetes, Chelsea, Arsenal? Enggak. Crystal Palace. Yang aneh-aneh. Wimbledon, ada yang Brentford. Ada yang Brentford. Karena rumah saya di dekat Brentford. Iya. Akamsinya di sana. Akamsi. Berarti kan yang kita nggak kenal, ini klub apa sih? Ada pendukungnya. Emang yang Fulham juga ada. Ketemu orang di hotel, nanya Fulham. Tapi itu kulturnya setiap sama di London ya atau di daerah yang di Inggris ya, yang lu kunjungin tuh daerahnya emang apakah tiap hari tuh euforia sepak bola tuh terasa atau cuma weekend doang menjelang big match gitu? Kalau pas lagi kerja sih biasa aja. Tapi kalau pas kita turis nanya ke mereka, itu nyerocos nggak berhenti. Pasti mereka akan kasih tahu kehebatan klub yang mereka bela itu. Di London itu saya ketemu orang di hotel, kayaknya dia porter atau doorman gitu. Itu dia ceritain tentang Crystal Palace. Waduh, padahal itu klub kan padahal tahu kita ya. Maaf kata nggak ada prestasinya gitu. Tapi dia ceritain dari zaman historinya gini. Waduh, sebuah kebanggaan ya. Gila. Nggak kebul dengan uang tuh. Benar. Tapi kan pasti ada apa yang lu lihat lah, misalnya di Inggris sama di Italia kan sama-sama punya biang rusuh lah ya di sana. Itu cara yang lu lihat tuh tuh gimana sih cara mereka untuk membedakan kalau kehidupan biasa itu tanpa dengan bola gitu. Maksudnya kayak kalau saya rasa sih kehidupan biasanya sih sama, kerja, ngantor, apa tetap sama. Tapi mereka tuh akan berubah di weekend di match day-nya itu entah dia home atau away berubah sekali tuh. Aura kotanya tuh berubah beda sekali. Dan tapi memang nggak semuanya supporter asli itu suka sama Ultras. Iya. Benci juga kan karena rusuh kan? Iya, rusuh karena mereka biang rusuh. Kayak kemarin kita lihat waktu 2018 ya, yang Hamburg degradasi sampai rusuh di stadion. Kayak gitu. Jadi ada yang pro kontra ya. Betul, karena mereka kan juga kalau Ultras itu kan no face no name. Nggak pakai atribut. Pakai baju yang casual yang mahal gitu ya. Casual begitu, pokoknya yang topinya Stone Island apa begitu. Jadi mahal itu. Betul. Jadi menyamarkan. Sebetulnya warga juga nggak suka sama Ultras. Sebetulnya. Kayak ngapain sih lu rusuh ya? Tapi kan kita lihat keren juga ya sana. Pas lagi menang euforia, kalau kalah kok rusuh gitu. Berarti bukan supporter. Kan harus terima waktu kalah dan menang dong. Kultur hiburannya di situ sih. Betul. Tapi yang kita lihat kan kadang di sana tuh kan ada seperti itu, tapi hukumnya jelas ya? Hukumnya jelas. Langsung ban. Ketahuan ya, dilihat dari tingkat ininya ya, kasusnya kesalahannya apa. Kalau misalnya sudah rasis, itu bisa ban. Atau misalnya cuman lempar apalah, dia bisa dihukum berapa? 3 pertandingan atau tanpa penonton gitu kan. Kayak gitulah, tapi jelas gitu, ada hukumannya. Kalau di Manchester, yang lihat kota itu seperti apa sih aslinya? Manchester itu kotanya unik sekali. Kota industri kan ya? Kota industri, unik sekali. Ya jalanannya. Hujan terus dari sana. Hujan terus. Itu selalu Manchester, Liverpool gloomy. Mendung berawan. Bogor mungkin kalau di sini kota hujan di Bogor. Gloomy, abu-abu gitu. Ini nggak pernah terik, gitu nggak pernah. Dan memang MU itu kan agak di pinggir juga di pinggir kota. Kalau City di tengah kota. Oh, sebenarnya MU yang di pinggirnya ya? Betul. City yang di tengah kotanya. Jadi memang pendukungnya ya, kalau di tengah kota
rumahnya di tengah kota pasti City. banyakan City. Iya. Kalau yang di pinggir-pinggiran kotanya itu MU semua. Merah. Merah semua. Welcome to Manchester. Yes. Betul. Itu seberapa kuat tuh persaingannya kota itu Di MU waktu City itu saya cuman transit om. Nah. Jadi kita nggak ada. Jadi gini, kalau tour di travel agent kita Iya. ini paketnya pasti London. London. Lalu besoknya Liverpool. Karena itu sekitar 4 jam setengah. Iya. Sampai di Liverpool kita nginap lagi. Besoknya itu menuju ke entah ke Newcastle atau apa, itu Liverpool ke Manchester cuma 1 jam. Iya. Jadi pasti nggak nginep. Iya. Lewat, foto, baru Cabut cabut lagi. Iya. Jadi waktu itu cuma ke Old Trafford sebentar. Iya. Kebetulan di tamu saya tuh ada yang suka MU. MU ya. Mereka ke official Store-nya store-nya. ya, Manchesternya. Kalau Newcastle lewat tuh kota pendidikan tuh. Ya, di Newcastle itu kotanya kecil. Ya. Di dekat sungai Tyne ya, Tyne upon Sungai Tyne ya, itu ya? Sungai Tyne. Dia kan derbynya sama Sunderland. Iya, Sunderland. Newcastle di bener-bener dia. Jadi stadionnya St James Park itu depannya ada patung Alan Shearer. Oh, Siro ya? Gede. Sama satu lagi ya, Bobby Robson. Bobby Robson, Bobby lagi, Robson. ya, Bobby Robson, Depan. ya. Itu ada dan memang kotanya itu daerahnya Jordi. Logatnya beda, unik sekali. Waktu saya terakhir ke situ nginep di depan pas di seberangnya stadion. St. James Park itu Ya, ya. di hotelnya itu, restorannya gambarnya Rafa Benitez. Gede waktu Rafa Benitez Pelatih. bawa si Newcastle dari Championship ke balik lagi ke Premier IPL League. ya. Itu tulisannya Once Jordi, always forever Jordi. Oh, iya. Rafa Benitez. Tapi kenapa pas udah naik ke EPL malah dipecat? Iya, malah jelek, Bro. Kesian. Itu kota-kota besar ya. Kalau di London ya udahlah. mungkin Wah, jarang. kalau London mah udah Udahlah, besar sekali itu mah. Besar sekali. Ada Klubnya berapa? banyak sekali. Mau klub divisi aja. Betul. Semua banyak di situ ya pecahnya. Yang paling unik tadi gue dengar cerita lu di Turki itu. Turki cukup keras juga ya. Turki kerasnya tuh yang di Istanbul. Istanbul ya kan? Ada Galatasaray, Ya. ada Fenerbahce, ada Besiktas. Nah itu kalau udah derby, dia kan kadang-kadang bilangnya continental derby. Iya, kontinental derby. Karena terpisah benua kan. Iya. Asia, Eropa. Ya, Asia dan Eropa. Galatasaray ada di Eropa, Hmm. Besiktas dan Fenerbahce ada di Asia. Jadi mereka tuh ributnya selalu ya begitu deh. Itu, Tapi rusuh sekali, intens ya. sekali itu. Serusuh apa, Bro? Dengan dibandingkan di Indonesia? Rusuh waktu itu pernah kejadian lagi derby, Nah, bus-bus turis tuh di sweeping. udah. Pendukung-pendukungnya itu yang di luar, match udah main, mereka buka-bukain bus, Biasanya ya. cari pendukung Pendukungnya. musuhnya itu. Penyusup Ya, nih. ternyata kalau bus turis mereka kasih jalan, tapi kalau nggak ditarik keluar. Keluar. Ditarik keluar ya udah Berantem. berantem lah. Cuman ada satu kejadian itu waktu itu saya pernah mau foto ke Tur Telekom Arena. Telekom. Stadionnya ya, Galatasaray. stadionnya Galatasaray. Saya bilang minta naik taksi aja. Hmm. Kata rekan saya yang ada di Istanbul, naik taksi aja nggak jauh. Nanti saya bilang kamu diantar ke sana, foto, kamu diantar lagi kembali ke hotel. Oke. Masuk ke taksi. Terus saya pegang syal Galatasaray. Si supir bilang dengan bahasa Inggris yang terbata-bata gitu, Iya. dia bilang, kamu dari Indonesia? Iya. Emang di Indonesia cuman terkenalnya Galatasaray dong? Iya. Iya sih, saya Iya bilang gitu. sih. Iya sih, gitu. Tapi saya, syukur. iya. Tapi saya Syukur. tahu sih ada Fenerbahce, Iya. ada Besiktas, tahu. Iya. Saya Fenerbahce. Eh, Saya langsung, waduh, Wah. agak jaga jarak nih. Iya. Terus dia bilang gini, Terbaca. nggak usah khawatir. Don't worry my friend. Eh. You are tourist. Eh. If you are Turkish, I will step you right now. Katanya. Wow, slow bro, slow. Tusuk. Slow. Saya bilang gitu. Tapi dia ketawa-ketawa lah. Sampai di sana saya disuruh foto di spot-spot yang ada tulisan Turk Telekom, Iya, terus dia- ada lambang Galatasaray. Baiklah. Iya. Tapi dia bilang, lu harus ingat kalau di Istanbul ini ada Fenerbahce. Iya. Jangan Galatasaray doang katanya. Oh iya, Iya. oke, sorry. Tapi itu yang gua menarik tuh melihatkan kulturnya, dia tahu gitu. Lu boleh keras pada saat pertandingan, tapi lu juga harus menjual kota lu sebagai kota wisata. Betul. Maksud gua tuh ada waktunya rusuh, ada waktunya kita Ya, humanis gitu. ya. Jadi terkadang Om kita sebagai tour leader di kantor Ya, itu kita kadang-kadang suka ngitung Om. hitung ya. Ngitung hari pertama misalnya kayak Eropa ya, Ya. dari mulai Roma, Milan, Pisa, Venesia, Zurich, Frankfurt, Ya. Cologne, nanti ke Amsterdam atau kemana gitu. Ya. Kita hitung di hari waktu kita nanti misalnya ke
Roma. Jatuhnya hari apa? Iya, apa pas pertandingan? Iya, pas pertandingan itu bisa kita switch sedemikian rupa supaya nggak kena waktu kita lagi tur, mereka lagi chaos takutnya begitu. Jadi kita ngitung, oh ternyata udah dari jauh hari kita lihat, kita tuker Romanya duluan atau Milannya duluan. Kalau bisa di weekday. Iya. Kalau udah weekend ketemu di kota-kota besar gitu, wah bahaya. Kecuali kalau emang lu pengen mau lihat sepak bolanya, kulturnya. Tapi kalau kita nggak ada hubungannya sama bola, kadang-kadang tamu-tamu saya yang ikut tur itu nggak suka bola, ya udahlah. Gua biasa-biasa aja harus lihat. Karena pernah kejadian itu, teman saya bawa satu perusahaan kejebak gitu. Ke Athena. Dia ke Athena pas lagi Olympiakos ketemu Panathinaikos. Itu juga keras itu rusuh. Bener-bener sampai mereka itu macet. Jadi yang misalnya kayak kita mau ke satu objek wisata foto, macet jalanannya jadi tertunda. Nggak bisa, kok nggak bisa jalan? Iya macet bu, ada kerusuhan di depan. Jadi kita nggak bisa jalan. Jadi kan ganggu dan mereka jadinya jadi saya nggak foto-foto nih itu di pantai atau di mana. Macet mah di jor aja. Salahnya kita mikirnya Yunani mah santai lah gitu. Nggak taunya derby Olympiakos ketemu Panathinaikos. Aduh, kacau. Itu di terakhir Spanyol juga tuh Garut ya. Lu kotanya apa tuh yang Spanyol? Saya ke Spanyol itu di Malaga. Granada, ada Cordoba, Sevilla, lalu Madrid, Zaragoza, Barcelona. Malaga tuh dekat Real Madrid kan ya? Enggak, jauh. Malaga itu di bawah, Om. Di selatan, arahnya ke selatan Andalusia. Andalusia. Kalau Madrid benar-benar di sentral, di tengah. Lu ada pengalaman tuh supporter Spanyol tuh kulturnya lebih seperti apa tuh? Spanyol itu saya pernah dulu bawa grup ke sana, ketemu. Jadi saya malam setelah selesai tugas, tamu-tamu sudah masuk check-in hotel semua, sudah tenang, nggak ada urusan lagi. Saya lihat jam, masih jam 8 malam. 8 malam masih pagi lah ya. Saya lihat Google Maps di hotel itu ke stadionnya Sevilla deket ya Sevilla. Jalan 10 menit. Oke, arahnya saya udah ingat-ingat karena saya tidak ada saat itu sinyalnya lagi jelek, jadi saya keluar udah hafalin dulu, saya keluar dari hotel. Belok kiri, lurus, saya ingat. Sinyal hilang. Wah, kok ada perempatan besar? Tadi tuh saya lihat waktu di hotel ada wifi, nggak ada. Wah, kemana nih? Ada anak muda. Nanyain lah. Tanya lah ke Akamsi sana ya. Akamsi. Nongkrong. Dia nongkrong begitu, lagi main skateboard, istirahat. Saya bilang, sorry, bisa bahasa Inggris nggak? Dia sedikit, katanya. Saya mau ke stadion Sevilla. Di mana ya? Si orang yang saya tanya ngomong ke temennya, tahu Sevilla? Yang ditanya, nggak tahu kan? Sevilla nggak tahu ya? Gue juga nggak tahu kan? Ciri khasnya gitu ya? Gue nggak tahu. Saya bilang, tapi kalian orang Sevilla kan? Orang Sevilla kan? Iya, kita tinggal di sini. Gimana bisa nggak tahu Sevilla? Saya bilang gitu. Sevilla. Itu mereka berdua tanpa komando ngomong, because we are Real Betis. Wede, Real Betis. Saya langsung, oke, saya bilang gitu. Tapi just kidding my friend. Gua Real Betis. Sevilla, gua nggak akan pernah mau tahu tentang klub itu, tapi karena lu turis, stadionnya tinggal lurus doang nih, sebelah kiri. Udah deket Om 5 menit. Tapi mereka bilang nggak tahu. Sampai mereka bilang, lu harus datang ke Benito Villamarín. Tapi terlalu jauhan. Ini saya mau ke official store doang foto di depannya karena waktu itu saat mau foto di depan tulisannya Puerta. Kan ada lambangnya Antonio Puerta. Waktu meninggal itu saya mau foto di situ. Nanti besok saya ke Real Betis deh. Tapi udah ke official store-nya, udah tadi di pusat kota. Lu harus ke stadionnya katanya. Iya, tapi jauh saya bilang. Antar dong sama lu gitu. Enggak kekejar, saya bilang gitu. Besok lah, besok. Tapi berarti sampai nggak mau ngakuin. Di kota itu tuh ada 2 klub sebetulnya. Cuma karena dia Real Betis, dia nggak bilang Sevilla, nggak tahu. Nggak benar-benar mukanya serius Om, nggak tahu saya. Berarti sampai segitunya kulturnya ya. Kultur yang emang kita lihat kan. Kadang kan gue tuh sebenarnya gini bro, kenapa gue selalu bilang kulturnya? Kadang kita tuh selalu bilang Liga Indonesia tuh berantem mulu. Ini menurut gue di Eropa juga sama. Lebih parah, cuma bedanya lebih hukumnya menurut gue lebih benar. Hukumannya ada, rusuh sama, tapi kalau bisa jangan diikuti. Cuman rusuh lebih benar. Betul. Kalau ketangkap di ban, nggak boleh nonton ke stadion. Bener. Klubnya didenda apa segala macam. Dan lu juga di penjara gitu. Betul. Beneran lu di blacklist. Tapi kan di kita kan kadang cuma dilihat
Indonesia nggak akan maju karena rusuh. Menurut gua bukan maju bukan karena rusuhnya sih. Iya. Emang belum bener aja Iya. pemimpin ini dari semuanya gitu. Banyak yang mesti diperbaiki dari segi segala hal kan cuma sepak bolanya. Tadi yang gua dengar tuh yang lu pas di Spanyol ada supporter klub Argentina tuh, Iya. Buenos Aires itu gimana juga tuh? Waktu itu iseng lagi nunggu bus, Heeh. mau jemput kita check out dari hotel, Iya. mau bawa ke airport. Iya. Jadi saya lagi nunggu di depan lobi. Dia nanya, mau check out semua? Saya tanya, kunci kamar sudah oke semua, sudah nggak ada masalah lagi, kamar sudah dicek nggak ada apa-apa, udah. Akhirnya dia ngomong, udah muter-muter Barcelona, Iya. udah. Kemana aja? Ke stadion Barcelona, ke Camp Nou, ke Camp Nou, ya. stadion Espanyol, udah semuanya udah. Terus saya bilang, suka bola juga. Orang Barcelona bukan? Bukan. Oh bukan, saya ngerantau. Iya. Saya orang Argentina. Iya. Ngerantau ke Spanyol, kerja jadi di hotel. Iya. Oh dari kota mana? Saya bilang gitu. Dari Argentinanya. Buenos Buenos Aires Aires. bukan? Oh. Iya, saya dari Buenos Aires. Oh. Kita kan taunya Buenos Dua. Aires, langsung saya tanya, cuma dua kan? Iya. Saya tanya, River, Boca. Boca. Dia langsung ngecan San Lorenzo. Sengaja. Nyanyi-nyanyi sendiri, San Lorenzo. Dia bilang, saya nggak peduli. Saya pribadi nggak peduli sama Boca sama River. Saya cuma peduli lawannya Independiente Independiente. Racing Club kan. Dan itu cewek ya? Cewek. Anjing. Itu resepsinya cewek. Dia langsung ngecan begitu dengan gaya Argentinanya. Iya. Wah, Tanya, itu sih. kenapa Chan Iya. mesti begini tangannya? Nah? Kenapa sih orang Argentina? Iya karena kita kayak ngirim spirit ke Pemain. lapangan. Lapangan, Itu kan ya. kalau Argentina stadion gede-gede, Iya. jadi semuanya tuh kayak nggak home-nya, nggak away-nya, Iya. semuanya begitu. Dan kalau gol tuh pada turun semua. Lari, gitu apa ya. ada istilahnya tuh Om? Ada lupa gue namanya. Iya. Ya. Tapi berarti dia sudah ada di Spanyol. Ya. Tapi tetap hatinya Hatinya ada di San klubnya, Lorenzo. San Lorenzo. gawat tuh San Gawat, Lorenzo juga tuh. Dari semua negara nih yang lu pelajari tentang kultur sepak bolanya, menurut lu apa sih yang membuat sepak bola itu begitu melekat di tiap kota yang lu kunjungin itu? Kalau saya rasa sih memang karena si sepak bolanya itu sendiri jadi olahraga yang paling populer Ya. di Kelas CD lah ya. ya. Jadi olahraga yang paling populer di negara tersebut. Iya. Kita nggak akan melihat satu ultras yang begitu kerasnya di Amerika mungkin Iya. yang memang sukanya basket. Basket ya. Tapi kalau yang memang olahraga terpopulernya itu bola, pasti begitu semua. Iya. Sama Om. Itu di Scotland juga begitu, di Glasgow. Scotland gitu ya? Sama begitu juga. Itu malah lebih parah. Itu Iya. agama kan Om? Iya, Katolik sama Rangers ya. Ya. Celtic sama Rangers itu Iya. udah Protestan dan Katolik. Wah, itu udah repot deh. Apa lu bawa Ira tuh, Ira Ah. utara lu dibom tuh. Aduh. Paul Gascoigne pernah mau dirudal rumahnya Ya. cuy. Dia ada di Scotland. Klubnya klub Scotland. Tapi Bawa benderanya Irlandia. Irlandia. Kan aneh ya. Yang satu bawa bendera Inggris, yang satu bawa bendera Irlandia. Negaranya Skotlandia kan aneh ya. Satu mengakui ratu, satu enggak. Yes. Itu lebih gila Itu sih. lebih gila. Itulah beberapa sekelumit tentang sepak bola di Eropa sana yang langsung dari cerita oleh Grandi ya. Grady ya. Grandi langsung yang emang kerjanya emang sehari-hari emang keliling-keliling kota di sana. Jadi dia tahu banget kulturnya bukan hanya kita lihat di TV atau di YouTube gitu atau di news berita gitu, tapi emang kenyataannya seperti itu ya. Yap. Gue weekday ya gue kerja, weekend gue Yes. bola Ya. hiburannya gitu ya. Jadi mereka kayak yang kita lihat suka di YouTube ya. Weekday kerja, nanti mereka tuh weekend sebelum match day nongkrong tuh di Bar, base camp, di di base bar camp. atau kita besok lawan si ini. Iya. Misalnya di home, Iya. kita mau bikin lagi musuhan sama satu si klub, Oh. mereka bikin satu cat Cat. atau bikin spanduk apa di situ tuh. Jadi emang kayak menurut gue sih jadi kayak sesuatu nih Iya, kalau nggak ada gairah, itu iya, gairah banget gitu. nggak ada gairah gitu ya. Walaupun beberapa orang yang di luar kultur sepak bola, apaan sih lu buang Iya, waktu ya? iya. Warga biasa mah Apaan sih lu? lebay nih. Masa depan mah suram. Lebay banget. Tapi buat orang-orang yang emang hidupnya di bola ya itu adalah satu kenikmatannya di situ kali ya. Yang hebatnya juga kalau kayak gitu Om, yang saya nggak, ya di sini juga ada. Ada. Away day-nya. Jauh kan nanti Mereka ngeluarin jauh, duit sendiri, hari Minggu mainnya, Ya. besok Senin kerja. kerja. Itu banyak gua temuin juga di sini. Itu hebat banget itu. Ngumpulin duitnya itu satu. Betul. Padahal gajinya biasa aja, pas-pasan, tapi dia ada gitu buat Naik kereta ke sana. Match day kan sore. Ya. Habis match day misalnya kalah atau menang, nggak langsung pulang kan? Iya. Ngumpul dulu, ngecan dulu Iya. gitu. Balik lagi ke kereta gini. Berarti kan tengah malam nyampe di kotanya Iya, mungkin gitu. iya. Besok udah gawe. Wah, itu sih Dan itu bukan budget sedikit. ya. Hebat banget. Hebat banget. Kota yang paling berkesan menurut lo di Eropa?
Roma lah. Roma ya? Roma. Lu mau ditusuk sama ibu-ibu ya? Kudu pasut. Lajiale sama Romanisti lo ya. Udah deh, sebagai karena lu fansnya Roma nih, menurut lu chance Roma musim ini? Pokoknya kalau Roma di bawah Jose Mourinho harus masuk champion. Yang penting targetnya realistis. Ya, realistisnya Scudetto Champions. salah. Ya, Ya, saya sih bukannya ya sebagai Romanisti yang lain ya. Ya. Bukannya mau ini, cuman kita masuk champion aja. Iya, syukur lah. Kembali ke habitatnya. Habitatnya. Thank you, bro. Thank you banget. Obrolannya Siap. menyenangkan tentang kultur-kultur. Kapan-kapan kalau lu ada cerita lagi kita Siap. ngobrol-ngobrol lagi ya, bro ya. Setelah pandemi baru nanti saya Ke Eropa bertugas lagi. Titip bertugas. lah. Itu kalau di sana ketika harga sal jersey itu pasarannya berapa sih? Kalau sial jersey itu tergantung besar. Di pinggiran ya, bukan yang di store ya. Kalau di pinggiran itu sekitar 10 sampai 15 euro. Itu kalau dirupiahin sekitar 10 euro itu dikali 17.000 lah. Ya, 100 ribuan lah ya. Karena kalau di official store bisa 24, Lebih murah, mahal kan? 25 euro, Iya. gitu ya, sekitar 400 ribuan. Kalau yang kaos-kaos di pinggir jalannya itu sama juga gitu. Kalau kaos di pinggir Itu jalan buatan Inggris loh, cuy. Kalau walaupun di pinggir jalan ya, Iya, pokoknya iya, buatan iya. Inggris lah, luar negeri. cuman pasti akan beda dong. Beda, Misalnya beda. kan kayak di sini nih udah tau lah. Kalau kualitas kita jersey. kenapa gua tanya gitu? Karena kalau store pasti ketahuan lah Ya, harganya ya. ada resmi. Kalau store itu sampai saya waktu itu pernah ngeliat ada yang di pinggir jalan. ya. Itu 180 euro. Oh, iya. 180 euro Untuk itu. jersey itu Iya, jersey ya. jersey itu 180 euro itu ya sekitar 3 juta. Gitu ya. 3 juta. Ya mungkin kalau cash di sana agak murah kali ya. Mungkin. Di sana kan beda ininya apa? Di official store lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Itu membuktikan lah sepak bola Ya. bahasa Dan dunia. orang tiap musim beli. Pasti bisnisnya. Thank you bro, sekali lagi. Thank you banget Om. Yo.